Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda berada di titik hidup di mana semuanya terasa berat? Mencari nafkah terasa sulit, usaha sudah maksimal, tapi hasil tak kunjung datang? Mungkin saat ini Anda sedang merasa rezeki Anda tertahan. Tapi, benarkah rezeki kita benar-benar susah? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Ketika Anda merasa rezeki susah, duduk tenang, tarik napas dalam-dalam. Mari kita renungkan bersama. Memahami makna rezeki-rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, waktu luang, teman baik, bahkan ketenangan hati. Tapi karena fokus kita sering hanya pada materi, kita merasa kekurangan, padahal Allah terus memberi. Banyak orang yang kaya harta tapi miskin jiwa. Ada juga yang biasa saja secara ekonomi, tapi hidupnya bahagia. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda sudah mensyukuri rezeki yang tak terlihat? Ada banyak faktor yang membuat kita merasa rezeki kita tertahan. 1. Kurang bersyukur. Kita terlalu banyak menuntut, lupa mensyukuri. 2. Sikap negatif. Mengeluh, iri hati, marah pada keadaan. Semua ini menutup pintu kebaikan. 3. Hubungan yang buruk dengan orang tua atau pasangan. 4. Kurang sedekah. Mungkin kita pelit bahkan terhadap hal kecil. Kadang bukan usahanya yang salah, tapi hatinya yang sempit. Hati yang sempit tak akan bisa menampung rezeki yang luas. Lalu, bagaimana caranya agar rezeki kembali mengalir? 1. Perbaiki hubungan dengan Allah. Banyak istighfar, perbanyak sholat malam. 2. Perbanyak silaturahmi. Hubungan baik membuka pintu-pintu tak terduga. 3. Sedekah walau sedikit. Yang penting rutin dan ikhlas. 4. Berdoa dengan yakin. Jangan hanya formalitas tapi sungguh-sungguh. Percayalah, Allah Maha Tahu waktu yang tepat untuk memberi. Kadang yang kita anggap lambat, justru itulah bentuk penjagaannya. Ubah mindset Anda dari saya tidak punya menjadi saya sedang dalam proses menuju punya. Kata kuncinya adalah perjuangan dan keyakinan. Jangan iri pada kesuksesan orang lain. Anda tidak tahu doa dan air mata di baliknya. Fokus pada perjalanan Anda sendiri, karena rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Izinkan saya bercerita. Seorang tukang tambal ban di kota kecil. Hidupnya sederhana, tapi semua orang mencintainya. Kenapa? Karena dia jujur, selalu membantu, dan tak pernah mengeluh. Sampai suatu hari, ada pengusaha yang rutin lewat, tertarik dengan kepribadiannya. Diajak kerjasama, diberi modal. Sekarang dia punya bengkel besar. Kuncinya, akhlak baik dan sabar. Rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa sempit, jangan menyerah. Rezeki sedang diuji, bukan dihilangkan. Kadang Allah ingin kita belajar sabar sebelum diberi lebih banyak. Banyak orang menyempitkan arti rezeki. Seolah-olah rezeki itu hanya uang, gaji, bisnis yang sukses, atau tabungan yang banyak. Padahal, rezeki itu sangat luas. Pernahkah Anda bangun pagi dan bisa bernapas tanpa alat bantu? Itu rezeki. Pernahkah Anda makan nasi hangat dan lauk sederhana, tapi terasa nikmat? Itu rezeki. Pernahkah Anda punya teman yang setia mendengarkan curhat Anda? Itu pun rezeki. Bahkan masalah pun bisa jadi rezeki. Karena melalui masalah, kita didewasakan, kita dibentuk, kita disadarkan. Jadi sebelum berkata, rezeki saya susah, tanyakan dulu, apakah saya sudah bisa melihat rezeki dari sudut pandang yang benar? Rezeki tidak hanya perlu dicari, tapi juga perlu disambut. Rezeki tidak hanya perlu dikejar, tapi juga perlu diundang. Bagaimana caranya? 1. Istighfar dan taubat setiap hari. Dosa adalah penghalang rezeki. Istighfar adalah pembuka jalan. Rasulullah saja istighfar lebih dari 70 kali sehari. 2. Sholat tepat waktu, khususnya subuh. Waktu subuh adalah waktu turunnya berkah. Bangun pagi bukan hanya nasihat motivator, tapi sunnah Nabi. 3. Perbanyak sedekah, meski hanya Rp1.000. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Karena bisa jadi, justru sedekah itulah yang akan membuka pintu kekayaan Anda. 4. Jaga hubungan dengan orang tua dan guru. Minta maaf, kirim doa.
Hubungi mereka. Kadang rezeki tertahan karena restu yang belum turun. Kelima, berbaik sangka kepada Allah. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak sayang. Kadang keterlambatan adalah bentuk perlindungan. Ingatlah, Allah tidak pernah menutup pintu rezeki. Kita saja yang kadang berdiri membelakangi pintu itu. Salah satu hal yang paling melelahkan adalah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat teman sukses, kita iri. Lihat tetangga beli mobil, kita merasa gagal. Padahal setiap orang sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar, tapi bisa tertunda. Dan penundaan itu bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah ingin kita siap. Ubah pola pikir. Dari saya belum punya menjadi saya sedang menuju ke sana. Fokus pada perjalanan Anda. Jangan sibuk menghitung rezeki orang lain. Rezeki yang barokah adalah rezeki yang cukup, menenangkan dan membuat hati damai. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa rezeki tertutup, jangan langsung menyalahkan takdir. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan cara baru untuk melihat dunia. Bisa jadi Allah sedang melatihmu bersabar, dan percayalah, rezeki itu pasti. Yang belum pasti adalah kesiapannya masuk ke dalam hidup kita. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami seluas-luasnya. Karuniakan kepada kami hati yang sabar, pikiran yang jernih, dan iman yang kokoh. Lapangkan hidup kami, bahagiakan keluarga kami, dan mudahkan setiap langkah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa Anda bawa pulang hari ini. Jangan lupa bantu like, komentar, dan bagikan ke teman-teman Anda. Karena mungkin video ini bisa jadi jawaban dari doa mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.